Oke, selamat siang Ibu, apa kabar ya? Selamat siang, Pastor Boleh Saud. nggak Ibu kenalkan siapa Anda dan ya kira-kira itu ya kenalkan diri sebentar. Ya, saya Ursula Maharani dari Surabaya. Oke, Ursula Mhm. Maharani Mhm. dari Surabaya ya. Iya, Ya, saya juga baru kenal sama ibu kita ini ya. Ternyata ibu kita ini punya hasrat yang sangat baik untuk negara Indonesia, ya, katanya ya. iya, Kemudian dia membentuk satu organisasi. Nanti mungkin Ibu bisa ceritakan kira-kira organisasi apa yang Ibu bentuk ya? Apa motivasi awal Ibu membentuk organisasi ini? iya. Terima kasih. Ya, saya mendirikan Perempuan Indonesia Belajar pada tahun 2018. Sebenarnya kerinduan ini sudah cukup lama, tapi belum siap. Mungkin menunggu waktu Tuhan. Waktu tahun 2018, pulang dari India, Mother Teresa, saya merasa ada panggilan yang sangat kuat. Dalam singkat cerita, kerinduan itu mulai seperti sudah punya konsep seperti itu. Ya, dasarnya adalah kenapa sudah lama, karena melihat baik pengalaman hidup pribadi maupun banyak keluarga-keluarga yang mengalami disfungsi orang tua, Hmm, disfungsi ayah dan disfungsi ibu. Karena saya sebagai seorang perempuan tentu saya lebih fokus kepada perempuan. Disfungsi ibu itu adalah sesuatu yang sungguh-sungguh tragis dalam kehidupan ini. Karena ibu adalah awal dan akar dari kehidupan seorang manusia yang dilahirkan di dunia. Tidak ada bayi yang lahir di dunia yang minta dilahirkan atau yang boleh memilih dilahirkan oleh siapa, di mana, dan kapan. Oleh sebab itu, perempuan menjadi sosok yang begitu penting dalam kehidupan manusia, mempersiapkan dan membekali manusia. Perempuan harus belajar, dan iya, belajar adalah seumur hidup. ya, Begitu. benar ya. Jadi pada waktu awal-awal baru mulai itu boleh nggak Ibu ceritakan bagaimana caranya? Waktu awal-awal mulai. Iya, awal-awal saya hanya mendirikan berbicara dengan dua tiga teman. Oh, Dan saya juga mengalami ditolak oleh teman yang sudah memiliki grup yang besar yang sempat saya ajak apakah mungkin grup itu bisa dilakukan pelatihan untuk perempuan. oh, Tetapi saya mengalami penolakan dua kali. Akhirnya saya mendirikan sendirian ditemani oleh dua tiga orang. Nah, iya, pelan-pelan tentu seperti mendirikan perusahaan ya. Pertama, kita tidak bisa terlalu memilih SDM yang bagus. Kedua, kita tidak perlu bisa banyak berjanji. hmm, Sehingga pelan-pelan saya mengikuti dulu selera teman-teman. Sempat saya namakan 007. Jadi grup perempuan 007. Jadi menarik gitu lah. Terus hmm, teman-teman mulai senang 007, kita having fun. Nah, mulailah terkumpul beberapa orang lebih banyak. Kenapa 007? Saya bikin lucu-lucuan seperti James Bond yang selalu membela kebenaran iya, dalam kacamata dunia. Nah, lalu berubah namanya menjadi semakin masuk yaitu Perempuan Indonesia Belajar. hmm, Setelah menjadi Perempuan Indonesia Belajar, saya coba hak patenkan. Ternyata nama Perempuan Indonesia itu diperebutkan lebih dari 300 lembaga Indonesia. oh, Akhirnya saya dibantu oleh Kementerian Hak Paten untuk memilih nama Lady Study yang hmm, tidak ada yang memperebutkan. Sehingga oh, nama Lady Study menjadi dipatenkan dan menjadi milik kami. Nah, oh, pelan-pelan mulai masuk pelan-pelan memanggil pembicara untuk mengajarkan dengan basic platform yaitu spiritualism, hmm, ketuhanan yang Maha Esa, merangkul semua agama. Jadi oh, perempuan dari latar belakang agama apapun, asal memiliki kepedulian pada diri sendiri, untuk semakin kenal dirinya, untuk peduli memahami orang lain, mereka bergabung. Dan pelan-pelan setelah memasuki mau tahun ke-8, hari ini sudah terkumpul lebih banyak lagi. oh. Jadi
organisasi ini terbuka bagi semua golongan ya, semua agama. perempuan ya. Ya, Kemudian boleh nggak kita tahu bagaimana supaya bisa join? Misalnya ada orang baru yang tertarik misalnya untuk bersama-sama dengan Lady Study ini. iya, sebetulnya tidak ada syaratnya, kecuali adalah dia suka dan peduli untuk di dunia pendidikan, Oh, untuk belajar bagi dirinya dia, dan juga ingin menjadi contoh bagi orang di sekelilingnya, dan mau berproses. Karena hmm, lewat berproses akan menjadi semakin berfungsi, iya, iya, ya, iya. harus rela untuk mengalami proses. Mengalami proses ya. Ya. Lalu apa peran kreativitas dalam Lady Study ini untuk tadi dikatakan dalam hal pendidikan, tentunya untuk bukan hanya untuk pribadi kan, untuk orang lain. Jadi bagaimana atau apa saja yang pernah dilakukan kreativitas yang merupakan pendidikan bagi lembaga atau organisasi ataupun kelompok lain yang selama ini pernah dikerjakan. Jadi pertanyaan ini bagus sekali. Jadi lady study itu disebut begini, ladies learn and fun. Oh, Jadi belajar dan fun. Jadi ketika kami belajar, kami mengundang pembicara. iya. Di pembicara itu sebelum pembicara tampil, kami melakukan pelatihan dengan teman-teman maju ke depan. Ada yang bertugas membaca visi misi dalam bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris, membaca wisdom code, membaca highlight, bahkan sekarang membaca puisi dan pantun. Oh, Dan ada yang menjadi moderator, ada memimpin lagu wajib, yaitu lagu Hidup Adalah Kesempatan, lagu wajib Lady Study. hmm, Dan ada yang memimpin doa, dan semua tampilan-tampilan ini kami tidak menggunakan mental shield, iya. tetapi mental untuk menantang dirinya sendiri, maju ke depan, melihat dirinya sendiri, suaranya, artikulasinya, dan vocabnya di dalam berbahasa, sehingga lewat tampilan-tampilan dan mendorong keberaniannya untuk melihat dirinya sendiri ini, mereka akan mengalami proses, pelan-pelan mengalami proses. Dan sebelum tampil, wajib diharuskan untuk latihan. Oh, Jadi setiap ladies yang tampil ke depan, kita harapkan mereka akan melihat perubahan yang lebih baik daripada waktu latihan dan akan membangkitkan rasa percaya dirinya dengan lebih baik. Dan dia akan merasakan bangga, sehingga akan hmm, membentuk self-image-nya yang lebih bagus dari waktu ke waktu. Sehingga menciptakan rasa percaya diri, menghormati diri sendiri, melihat kelebihan dirinya, bukan hanya kekurangannya, tapi ternyata dia bisa melakukan sesuatu yang dia tidak pernah dilatih sebelumnya. Dan bisa berbahasa Indonesia dengan baik, bisa lebih beretika, lebih bisa peka terhadap kondisi lingkungan. Ini yang terus ditumbuhkan lewat mereka maju ke depan dengan mental melayani. It's not about me, but it's hmm, about God. Itu penting sekali bahwa melayani bukan bukan berfokus kepada komen orang atau pujian orang atau kritik orang. Tetapi kita harus berani untuk mendengar segala pujian dan kritik itu dengan tenang. Tidak berpengaruh banyak. Semua diterima dengan hormat dan dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Itu iya, begitu. iya. Jadi ini tadi bilang mulai dari tahun 2000 berapa? 18. 2018 jadi sudah Iya, berlangsung cukup lama ya kalau iya. diperhatikan ini. Jadi Ya, 7 tahun. selama COVID-19 kemarin kan nggak ada kegiatan. Apakah Iya, Ladies tadi ada kegiatan? 2020 kami mulai tidak onset tetapi lewat Zoom. Oh, tapi kembali lagi pada 2020, tahun 2000. iya, tahun 2022 kembali lagi. Oh, puji Iya, Tuhan semua kumpul kembali ya. iya, benar. Iya. Kemudian ada satu hal lagi yang mau ditanyakan yang cukup menarik yaitu
Selama berapa tahun kita mulai ini, topik-topik apa yang pernah diseringkan yang mungkin bisa kasih tahu kita satu dua topik yang sangat menarik, yang sangat berdampak bagi ibu-ibu. Iya, jadi topik-topik yang diajarkan kebanyakan adalah karakteristik dan leadership, servant leader. Oh, Bagaimana membentuk hati perempuan itu lebih lembut dan tidak galak, tidak bosi, tetapi menjadi hati hamba yang karakternya terus diproses semakin kuat, siap dihina, siap direndahkan, siap hmm, ditolak dengan tenang, dan semua itu justru menjadi besi, menajamkan besi yang menjadi kekuatan. Itu terus, topiknya terus digali seperti itu, dan kami berlatih di Fun. Jadi setelah kami melakukan belajar, itu setelah selesai belajar, kami ada Fun. Fun itu bertujuan untuk praktek. oh, Bagaimana di Fun itu kita mengekspresikan secara genuine siapa kita. Jangan malu untuk menunjukkan siapa dirimu. Lewat Fun kita tidak membatasi. Lewat Fun boleh berekspresi lepas, bersaudara, sesama manusia, sesama saudara. Kita bisa mengekspresikan perasaan dan hati kita setelah kita juga dibekali dengan pelajaran-pelajaran. Sehingga kita juga belajar self-control lewat Fun dan bagaimana juga membangun orang lain. iya, iya, iya. Nah, ini kan tadi Ibu katakan organisasi perempuan di Indonesia aja yang namanya saja 300 lebih ya dari Iya, ya. Kemudian apakah ada kegiatan yang hampir sama dengan apa yang organisasi Ibu lakukan? iya. Jadi kami sering bertemu dengan lembaga lain atau organisasi perempuan lain atau dengan para jurnalis yang tahu-tahu datang meliput seperti itu. Mereka mengatakan Lady Study adalah satu-satunya sampai hari ini sebagai wadah perempuan yang berfokus untuk membekali ilmu dan Hmm, membangun karakter perempuan untuk menjadi penolong bagi suami maupun kemanusiaan yang di dalam basic ketuhanan yang Maha Esa dan lintas agama. oh, Masih satu-satunya. Ya, jadi ladies study bukan sekedar semacam maaf ibu-ibu kumpul kemudian eh, apa makan-makan gitu, foto-foto, selfie segala macam, nggak semacam begitu ya. Kira-kira bagaimana tidak. pandangan Ibu terhadap hal yang demikian? Iya, memang saya juga berangkat dari tidak seperti ini. Tentu saya juga bergaul dengan para selebrita di tempat saya, kota saya Surabaya, dan juga saya melewati banyak pergumulan hidup, pernah dihina, pernah ditolak, pernah direndahkan, pernah dibully, berserang badai berkali-kali dalam kehidupan. Namun ketika Tuhan membuat saya berani dan tegap berdiri di atas badai, saya merasa ini waktunya. Saya harus keluar untuk membuat sesuatu yang out of the box Hmm, untuk membantu para perempuan. Jadi kalau tadi Pastor Saud bertanya bagaimana pandangan saya, tentu saya menghormati bahwa mereka membutuhkan kegembiraan, sukacita, sehingga mereka bergabung di dalam eh, komunitas-komunitas sosial yang mungkin kelihatannya tidak ada studi, tapi mungkin juga ada studi, hanya beda. Kalau hmm, di Lady Study, kami lebih fokus dan kami lebih terbuka bahwa yuk datang ke Lady Study. Harus dengan hati yang siap untuk belajar dan mengajar. Karena di setiap orang memiliki hati guru, tetapi jangan lupa, tanpa hati murid, kita tidak akan bisa menerima ilmu. Sehingga hmm. ketika siapapun datang ke Lady Study harus berbeda dengan ketika kita datang ke organisasi-organisasi perempuan yang lain. Karena datang ke Lady Study harus berbekal hati seorang murid yang siap untuk menyerap, untuk diisi, untuk ditegur, untuk berubah, untuk dibongkar, Iya, dan untuk membangun, dan sekaligus menjadi guru, untuk dapat menularkan kebaikan.
Itu bedanya dengan organisasi yang pernah saya ikuti, Oh. organisasi-organisasi yang berbeda. Ya. Hmm. Jadi ini menekankan pendidikan yang belajar dan tidak berhenti belajar. Apakah ada umur tertentu batasannya yang boleh join atau mulai dari umur berapa sampai umur berapa gitu kira-kira? Ya, sebetulnya tidak ada, tidak Oh, ada. Jadi kami lebih memfokuskan, memang mohon maaf ya, kepada reputasi yang bersangkutan juga. Jadi reputasi yang bersangkutan selain peduli ke pendidikan juga terbebas dari hal-hal kriminal. oh, Ya, seperti itu. Kami belum siap untuk membuka seluas-luasnya karena kami harus kuat dahulu. Namun pada tahun ke-8, tahun depan 2026, Ladies Study sedang mempersiapkan untuk generasi kedua, tentu lebih mengerucut kepada persyaratan yang lebih eh, menyambung, yaitu persyaratannya adalah selain peduli di dunia pendidikan dan suka belajar, kami harapkan dia memiliki bekal intelektual, perempuan-perempuan yang memiliki latar belakang berkarir dan profesional, pernah atau sedang berkarir. Itu akan lebih kami welcome untuk bergabung di Ladies Study ini. iya, iya, iya. Jadi eh, tahun tahun ke-8 ya, berarti tahun depannya Tahun atau ke-8 2026 ini. 2026. Ya. Itu startnya bulan berapa ya kira-kira? Saat ini sedang persiapan untuk memasuki tahun 2026. Jadi kami sudah memiliki konsepnya. Oh, Konsepnya agak berubah dengan tahun-tahun sebelumnya. Yang tahun-tahun sebelumnya adalah tahapan misalnya anak dari kecil sampai SMA gitu ya. iya, Kami naikkan panggung. Ada state yang dia harus tampil di atas panggung, dia harus membaca visi misi dengan segala sensasi demam panggung yang dia alami. iya. Karena sensasi demam panggung ini penting sekali untuk melatih. Nah, ini sudah kami lewati sampai 7 tahun. Di tahun ke-8 ini, kami akan menghilangkan panggung. Hmm. Jadi kami akan melakukan di lantai yang sama, tetapi tetap menggunakan mic dan keyboard Oh, untuk pembacaan-pembacaan. Ya, hmm. sensasinya mungkin berkurang daripada dia naik ke stage. Oh, Ya, ya, sensasinya akan. Tetapi pembacaan maju ini tetap dilakukan untuk terus melatih iya, eh, rasa percaya diri dan sedang dipersiapkan juga kriteria anggota baru. Jadi terima kasih bahwa saya ditanya ini sehingga saya bisa juga menyampaikan bahwa Ladies Study kiranya dengan seizin Tuhan dan pemimpinan Tuhan, kami akan lebih mengerucut kepada perempuan-perempuan yang sungguh-sungguh peduli di dunia pendidikan, ingin iya. mengajar dan ingin diajar. Kalau ini kan hanya di Surabaya, ya, misalnya eh, ada yang tahu dari, maksudnya ada yang sudah tahu dari kota-kota lain. Mereka mau belajar dari Lady Study ini untuk memulai di kotanya sendiri, kira-kira bisa nggak ya? Bisa, saya sangat welcome. Sangat welcome. Ya, dan Oh, memang untuk memiliki komunitas belajar seperti ini, itu benar-benar harus ada seorang leader. iya. Leader sejati yang berani menjadi polisi. Hmm, Bukan hanya mencari popularitas, tidak boleh. Karena kami bukan, maaf ya sebelumnya, kami bukan penggembira, kami bukan badut, kami tidak bisa menjadi cak lontong. hmm, Kami adalah seorang leader di dunia pendidikan. Pendidikan itu harus memiliki ketegasan di dalam memegang teguh prinsip kedisiplinan dan standar yang tidak bisa ditawar. Dan ini harus dilakukan dari waktu ke waktu. Keterbukaan. Tidak boleh takut menghadapi iya, pro dan kontra. Kami siap menghadapi kontra. Dan kami berterima kasih kepada yang setia. Dan itu harus terus-menerus. Tidak ada agenda pribadi untuk mencari uang atau mencari popularitas. iya, Tidak ada. Kami sungguh-sungguh. It's not about me, it's about God. Dan ingin membangun perempuan-perempuan untuk lebih cerdas,
memiliki harga diri, rasa percaya diri, self-love, dan sungguh-sungguh melayani dengan kerendahan hati, penuh kasih. Seorang ibu yang tahu kapan diam, seorang istri yang harus diam. Kalau harus memilih menang atau damai, benar atau damai, pilihlah damai dan kalah. Seorang ibu harus berani minta maaf kepada anak-anaknya sekalipun dia benar, tetapi dia harus melewati proses untuk merendahkan diri. Hmm. Dan semua ini harus diajarkan dari waktu ke waktu, yang tidak mudah untuk mereka langsung mengerti. Iya, iya. Lalu kalau misalnya dalam program-program yang Ibu lakukan kan tadi disebutkan berulang-ulang belajar, belajar, study, ya. Apakah ada seperti organisasi lain yang masuk ke bidang sosial misalnya? Ya. Yes, pertanyaan yang sangat bagus. Jadi ladies tadi dengan segala maksud kerendahan hati, kami tidak bermaksud meninggikan diri atau bermaksud membandingkan dengan organisasi lain. Ladies tadi kami tidak menerima sumbangan. Kami menolak orang untuk menyumbang. Anggota juga tidak boleh menyumbang. Kami hidup hanya dari uang iuran. Oleh sebab itu, kami fokus ke studi dan kami tidak ada misi baksos. Oh, Karena para anggota adalah mereka, para leaders dari organisasi-organisasi baksos di luar. Sehingga kalau mereka ingin baksos, silahkan pribadi lepas pribadi ya. melakukan baksos. Saya juga mempunyai organisasi sosial baksos itu di luar ladies study. Di Hmm, ladies study khusus hanya belajar. Kami ya. tidak memiliki agenda untuk baksos. Selama ini kan sudah berlangsung cukup lama, 2018 sampai sekarang sudah hampir 8 tahun katanya tadi. Iya. Apakah saya percaya sudah cukup terkenal ya, apalagi pernah saya lihat di YouTube grupnya Ibu pergi ke Solo bertemu dengan mantan presiden dan sebagainya. Nah, apakah ada perhatian dari pemerintah terhadap lady study, misalnya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan sebagainya, gimana? Hmm. Sejauh ini tidak ada. Oh, Sejauh ini tidak ada dan kami juga tidak memiliki tujuan yang sampai secanggih itu. oh, Karena kita hanya suatu komunitas sederhana iya, iya. yang sungguh-sungguh ingin membangun karakter perempuan. Hmm. Seperti Lalu apa yang Ibu harapkan kepada para perempuan-perempuan muda atau perempuan-perempuan yang ada di Surabaya ataupun khususnya seluruhnya di Indonesia untuk masa depan dari para perempuan ini? pertanyaan yang sungguh-sungguh luar biasa. Saya sangat respect dengan pertanyaan ini. Sungguh, inilah eh, saya memiliki harapan perempuan-perempuan. Satu, kenalilah dirimu sebagai ciptaan Allah dan rendahkanlah dirimu dan seluruh hidupmu di hadapan Allah. Karena itu adalah dasar dari segala dasar kehidupan. Lalu, selain kau harus hidup spiritual, taat kepada sabda Tuhan yang kau sembah, kau juga harus terus membangun kecerdasan, logika, dan lewat keseimbangan body, mind, and soul, kau akan hidup sehat jiwa dan raga. Sehingga fungsimu sebagai seorang perempuan, manusia, ibu, dan istri, pelan-pelan akan membangun keluarga. Nomor satu, melayani keluarga. Sebelum kau keluar rumah, kau pastikan bahwa rumahmu baik-baik saja. Hmm. Dan kau dapat menularkan kebaikan dalam rumah sebelum kau menularkan keluar rumah. Oleh sebab itu, belajarlah seumur hidup etika sebagai dasar kehidupan manusia yang diajarkan oleh baik di dunia maupun ketuhanan. Dasar etika melalui hospitality, kerendahan hatimu,
untuk membangun orang lain. Siapapun yang kau temui, dimanapun yang kau berada, kehadiran untuk membangun orang lain. Dan itu menjadi sebuah karakter, bukan topeng, bukan pencitraan. Sehingga kalau itu sungguh-sungguh kau miliki sebagai kepribadian, yang kuat adalah dirimu sendiri. Dan yang berbahagia adalah dirimu sendiri. Dan Tuhan dimuliakan lewat hidup. Itu yang harapan Iya, saya. iya. Sebagai penutup, saya mau tanya, eh, kan tadi saya sudah singgung, pernah kan kelompok Lady Steady pergi berkunjung ke mantan presiden. Kira-kira tujuannya apa? Kira-kira eh, apa yang dikerjakan di situ gitu? Ya, boleh kita tahu sedikit. Iya, sebenarnya adalah sesuatu yang tidak memiliki tujuan serius sebenarnya. Oh, oke. Jadi kami mendapatkan undangan dari seorang, oh sorry, bukan seorang, adalah Bapak Sumartono Hadinoto, Ketua Umum Dewan Penasehat Ladies Tadi, yang beliau adalah sahabat mantan Presiden Indonesia Hmm. Bapak Jokowi sekeluarga sejak dahulu kala. Iya, Sehingga ketika kami ditawari apakah Ladies Tadi ingin sowan ke beliau, kami menyambut dengan sangat antusias dan gembira. Karena kami tidak mungkin bermimpi untuk mampu diberi waktu oleh Pak Jokowi, itu mimpian yang mungkin kami rasa tidak mungkin terjadi. Jadi ketika undangan itu disampaikan, kami dengan sangat antusias menerima sesuatu kehormatan, suatu anugerah yang luar biasa, karena kami juga menghormati Pak Jokowi. Kami sangat menghormati beliau. Beliau iya, adalah seorang presiden yang manusia biasa tetapi sangat berjasa bagi Indonesia. Dan iya. kami tidak tega kalau beliau sedih juga. Sehingga kehadiran kami adalah juga berharap dapat menguatkan beliau, menghibur beliau, ya sebagai hamba Allah juga. Ya seperti itu dan sangat membahagiakan. Ya, Oke, iya. Ya, bagus sekali ya. Jadi teman-teman semua, ini tadi ada sedikit eh, ngomong-ngomong dengan atau ngobrol-ngobrol dengan Ibu Ursula yang menceritakan tentang Lady Study ya. Saya mau tutup ya Bu ya karena eh, tadi ada Ibu sebut spiritual dan sebagainya ya kita doa sebentar ya sebagai penutup. Bapa di surga, kami berterima kasih kepadamu kalau hari ini kami boleh ambil sedikit informasi sharing dari Ibu Ursula mengenai Lady Study yang dia mulai 7 menuju 8 tahun yang lalu Tuhan. Kami doakan agar eh, organisasi ini senantiasa berkembang dan mereka semua yang ikut tetap diberikan semangat, bahkan masing-masing tetap setia dan cinta Tuhan, berkarakter baik dan dilihat orang positif semuanya. Berkati Tuhan setiap kegiatan yang mereka lakukan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. amin. Terima Iya. kasih, Pastor Tuhan. Iya. Salman Saud. Tuhan berkati.